sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Dale Sompotan. Dan kita telah tiba pada pelajaran yang ke-10 dari rangkaian pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini yang membahas tentang Yesaya, hiburkanlah umatku. Pada pelajaran yang ke-10 ini, judul pembahasan kita adalah melakukan hal yang tak terpikirkan. Sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang baik mengasihi kami. Pada saat ini kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan mau bersama-sama dengan kami ketika kami membahas pelajaran Sekolah Sabat ini. Dan biarlah pelajaran ini dapat dimengerti dengan baik dan boleh kami ambil aplikasi untuk kami terapkan di dalam kehidupan kerohanian kami setiap hari. Tuntunlah hamba-Mu yang akan membawakan pembahasan ini. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar dari pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini terdapat di dalam Yesaya pasal 50 sampai dengan Yesaya pasal 53. Dan ayat hafalan kita dalam pembahasan kita kali ini terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Merujuk kepada judul pelajaran kita, melakukan hal yang tak terpikirkan. Seorang yang bernama Fuk, seorang Kristen keturunan Tiongkok, dia tergerak dengan belas kasihan terhadap rekan sebangsanya yang menjadi budak di pertambangan Afrika. Dia ingin membagikan Injil pengharapan kepada mereka, namun bagaimana dia memiliki akses masuk dan bertemu dengan mereka yang sementara berada di dalam pertambangan, dalam perbudakan. Solusi yang dia ambil adalah dia menjual dirinya menjadi budak selama 5 tahun. Dia dibawa ke Demerara dan kemudian di sana dia menggali di pertambangan. Dan dia bercerita tentang rekannya kepada rekan sebangsanya tentang Yesus. Fuk akhirnya meninggal dunia dan di akhir dari ceritanya ada 200 orang yang dibebaskan dari keadaan putus asa karena kemudian menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi yang diberitakan oleh Fuk. Ini adalah suatu pengorbanan diri yang luar biasa untuk kebaikan daripada orang lain. Dan ini menjadi satu teladan yang sangat baik. Tidak semua orang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Fuk ini. Dengan melakukan hal yang tidak terpikirkan, yaitu dengan rendah hati, mengambil rupa seorang hamba, Filipi 2 ayat 7, Yesus juga telah menjangkau yang tak terjangkau. Saudara dan saya dan seluruh dunia yang jatuh ke dalam dosa, yang tersesat di jurang dosa, Yesus menjangkaunya. Dalam pekan ini kita akan melihat sebuah peristiwa yang luar biasa yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum hal ini terjadi. Jadi yang dimaksudkan dengan judul pelajaran Sekolah Sabat ini, melakukan hal yang tak terpikirkan, adalah bagaimana Yesus dari sorga, dia turun ke dunia ini menebus manusia dari dosa. Dia adalah pelaku dari hal yang tidak terpikirkan oleh siapapun, dan dia mampu untuk melakukan itu demi saudara dan saya. Nubuatan tentang hal ini telah disampaikan, telah diberikan jauh sebelum peristiwa yang sebenarnya terjadi. Pelajaran hari Minggu, ujian kebenaran Yesaya yang didasarkan pada Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 10. Jika Yesaya katanya hanya bermaksud menyampaikan informasi,
Dia menyampaikan seluruh detail tentang Mesias sekaligus, namun untuk mengajar, membujuk, dan memberi kesempatan kepada pendengarnya untuk mengalami sebuah perjumpaan dengan hamba Tuhan, dia mengembangkan sebuah mahakarya yang berisi tema yang diulang-ulang dalam bentuk simfoni. Kita menemukan dalam Yesaya 49 ayat 7 bahwa hamba Allah dihina, dibenci, dicaci maki, dan menjadi hamba para penguasa. Tetapi raja-raja akan melihat perbuatan-perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Dan di dalam Yesaya pasal 50 kita pelajari bahwa lembah itu sangat dalam bagi seorang guru yang lemah lembut dengan kata-kata yang menopang, yang lelah jalan kepada pemulihan harus melalui siksaan fisik. Siksaan itu terdengar sangat buruk bagi mereka yang hidup di budaya barat modern. Namun pada zaman dahulu di budaya timur dekat, kehormatan merupakan perkara hidup dan mati bagi seseorang atau kelompok. Jika saudara dihina, jika saudara menganiaya seseorang seperti ini, maka saudara sebaiknya dilindungi dengan baik. Jika mereka mendapat kesempatan, maka korban atau kelompoknya akan dilibas. Raja Daud menyerang dan menaklukkan negara Amon di dalam 2 Samuel 10 ayat 1 sampai dengan 12. Karena rajanya menangkap pegawai-pegawai Daud, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian melepaskan mereka. Tetapi di dalam Yesaya 50 ini, orang-orang yang memukul pelayan itu dengan susah payah mencabut bulu-bulu dari janggutnya dan meludahinya. Apa yang menyebabkan tindakan-tindakan ini menjadi insiden interkosmik internasional ialah karena korbannya adalah utusan dari Raja Ilahi yang merupakan Raja di atas segala raja. Inilah kebenaran yang diungkapkan oleh Yesaya. Di dalam Yesaya 50 ayat 4-10 ada prinsip-prinsip rohani yang digambarkan di sana dan harus kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pelajaran yang begitu menarik bagaimana Yesaya menggambarkan tentang figur dari seorang juru selamat yang akan datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Puisi hamba yang menderita digambarkan lebih detail lagi oleh Yesaya dalam pelajaran hari Senin yang didasarkan pada Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 dan Yesaya pasalnya dan ayatnya yang ke-12. Disebutkan Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Satu ulasan yang cukup panjang, dikenal sebagai puisi hamba yang menderita. Dalam perikop ini telah meneguhkan reputasi daripada Yesaya sebagai nabi pembawa Injil. Selaras dengan keunggulan Injil, puisi yang jauh melampaui literatur lainnya. Meski sangat pendek, setiap frase padat dengan makna mendalam menyatakan inti dari pencarian Allah yang tak terpikirkan untuk menyelamatkan satu ras yang telah tenggelam dalam dosa. Ini bukanlah susu dari perkataan Yesaya. Dia telah mempersiapkan pendengarnya untuk mengembangkan tema Mesias sejak dari awal tulisannya. Dalam mengikuti perjalanan hidup Mesias di dunia ini, Nabi memulainya dengan keberadaannya dalam kandungan serta kelahirannya. Jadi diuraikan dengan sangat detail dalam bentuk puisi oleh Nabi Yesaya. Yesaya ini juga dalam perikop ini juga memperkenalkan puisi dengan sebuah pendahuluan yang berisi kontras yang menakjubkan. Hamba itu berhasil dan ditinggalkan, namun penampilannya yang dipenuhi noda ternyata sulit dikenali. Siapakah yang dapat mempercayainya? Ini merupakan sebuah puisi yang betul-betul sangat menarik. Dimulai dengan seorang hamba yang menderita dari keturunan hamba dengan penampilan yang sederhana
hingga kesedihan dan penolakan yang dialami dari hamba itu diuraikan dalam puisi ini. Hamba itu kemudian naik untuk penghargaan yang ditinggikan yang sudah disebutkan di bagian awal dari puisi ini. Membandingkan puisi ini dengan bentuk lembah di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-11, di mana Yesus mulai dalam rupa dan gambar Allah, namun mengosongkan dirinya dan menjelma menjadi manusia, taat hingga mati di kayu salib. Kematian yang paling hina, yaitu kematian di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, supaya setiap orang yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Siapakah yang dapat percaya dengan hal ini? Pelajaran hari Rabu menyampaikan kepada kita di dalam Yesaya 53 ayat 13, 52 ayat 13, hamba Allah sangat ditinggikan. Namun tanpa aba-aba ayat ini langsung menyatakan rupa wajahnya yang sangat buruk, sehingga sulit dikenali sebagai salah satu dari anak-anak manusia. Perjanjian baru menggambarkan faktor-faktor yang merusak penampilan Yesus secara luar, termasuk pencambukan, mahkota duri, penyalipan. Namun di atas segalanya memikul dosa seisi dunia. Bandingkan dengan kisah Ayub yang tiba-tiba anjlok dari posisi kaya raya, terhormat, berkuasa, menjadi seorang yang jatuh miskin dan duduk di atas abu dan menggaruk penyakit bara yang ia derita dengan pecahan beling. Perbedaannya sangat besar adalah di mana sahabat-sahabat Ayub tidak dapat mengenali akan dirinya pada awalnya. Keduanya memiliki persamaan. Ayub dan Yesus tidak bersalah atas penderitaan yang dialaminya. Di dalam Yesaya 53 ayat 1, pertanyaan-pertanyaan ini menekankan tantangan untuk mempercayai yang tidak sukar untuk dipercayai, mengamarkan kepada kita agar duduk dan menyaksikan kisah ini hingga akhir. Kita harus melihat dengan sesama kisah daripada Yesus ini dari awal hingga pada akhir, sehingga kita dapat melihat gambaran secara keseluruhan. Yang tidak terjangkau adalah kita. Pelajaran hari Rabu yang didasarkan pada Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 9. Seperti tanaman yang muda layu, tampaknya tidak memiliki nilai khusus dan terhina. Begitulah gambaran yang diberikan tentang hamba yang menderita. Yesaya telah membawa kita melalui masa muda tidak bersalah ke tepi jurang maut dengan latar belakang yang diberikan. Sebagaimana seseorang pernah berkata, kita telah menemukan musuh dan itu adalah kita. Hamba itu bukan pertama diabaikan, ditolak atau menjadi manusia penuh dengan penderitaan. Raja Daud pernah mengalaminya ketika dia melarikan diri dari putranya Absalom. Jawaban atas pertanyaan mengapa adalah ujian kebenaran dari Yesaya. Karena kasih Allah, Mesias memilih untuk menderita. Tetapi mengapa? Yesaya menggerakkan tambang emas untuk merampungkan kebenaran yang tak terpikirkan ini. Dia memilih untuk menderita agar menjangkau yang tidak terjangkau. Dan yang tidak terjangkau itu adalah saudara dan saya. Inilah intinya. Korban penebus salah yang mengubahkan kehidupan kita. Yesaya 53 ayat 10 sampai dengan 12. Apakah artinya bahwa kehidupan hamba menjadi korban penebus salah? Kata Ibrani merujuk pada korban penebus salah yang dapat mendamaikan untuk kesalahan yang disengaja terhadap orang lain. Dosa-dosa seperti itu dibahas secara khusus oleh Yesaya. Juga orang berdosa itu harus mengembalikan kepada orang yang dirugikan apa yang telah diambil, ditambah denda sebelum mempersembahkan korban untuk pengampunan dari Allah. Sekarang kita dapat memahami Yesaya 40 ayat 2, di mana Allah menghibur umat-umatnya yang dalam pengasingan dengan mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah dibayar dan mereka cukup ganti rugi dosa-dosa mereka. Namun setelah membayar ganti rugi harus ada korban. Nah, di dalam Yesaya 53, hamba Allah gantinya
seekor kambing diumpamakan seperti seekor domba yang dituntun ke dalam pembantaian, menggantikan orang-orang yang tersesat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang begitu menarik, bagaimana puisi yang menggambarkan Tuhan Yesus Mesias, Dia kemudian mampu menjangkau yang tidak terjangkau, yang tidak terpikirkan. Kita adalah manusia yang berdosa yang kemudian dapat dijangkau. Kutipan Roh Pembuat di dalam buku Our High Calling halaman 44, Ellen White menuliskan, Kristus menanggung dosa kita dalam tubuhnya di atas salib. Bagaimana dosa itu? Jika tidak ada oknum terbatas yang dapat membuat pendamaian. Bagaimana kutuk dosa itu jika oknum kealahan saja yang dapat membuangnya? Salib Kristus membuktikan kepada setiap manusia bahwa hukuman dosa ialah maut. Oh, pastinya ada beberapa kuasa sihir yang kuat memadamkan indera normal, mengeraskan mereka untuk menentang kesan yang ditanamkan oleh Roh Allah. Kesimpulan dari pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini adalah, setelah bercerita tentang kelahiran, identitas, dan kisah pekerjaan Allah Sang Pembebas, Yesaya akhirnya menyatakan tragedi terbesar yang memberi kita harapan, menjangkau, menyelamatkan, dan menyembuhkan orang yang terhilang, termasuk saudara dan saya. Hamba Allah dengan ikhlas menanggung penderitaan dan hukuman bagi kita. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini, yang menolong kita untuk memahami, menghargai pengorbanan Yesus Kristus yang menjangkau kita. Dia melakukan hal yang tidak terpikirkan oleh manusia, yaitu menjangkau kita. Dia turun dari sorga, menjadi hamba, kemudian mati di kayu salib dengan begitu banyak penderitaan demi dosa-dosa kita. Ini diurai dengan begitu jelas dalam sebuah puisi yang telah dituliskan oleh Yesus.